Shalom, salam tehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, terutama Anda dari CFM, luar biasa bahwa kita bisa berjumpa di dalam permenungan ini. Tetaplah tegar di masa sukar. Tetaplah yakin bahwa Tuhan mengasihi Anda di masa apapun. Permenungan kita berkaitan dengan seburuk apapun situasi kita, bahkan dalam situasi yang sangat mengerikan atau paling buruk sekalipun, ada sesuatu yang indah, ada karya Tuhan yang indah. Tema kita, Life is Beautiful. Permenungan kita saat ini adalah Life is Beautiful. Hidup itu indah. Apa arti tema itu? Alkitab, kitab suci banyak mengajarkan banyak hal kepada kita untuk mengerti apa arti hidup, apa arti keindahan di balik suatu peristiwa-peristiwa yang sulit. Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika mengajarkan banyak hal mengenai arti bersyukur ini. Saya akan membacakan untuk Anda surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika bab 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak mengucap syukur dalam segala hal. Dan bagi saya secara pribadi, saya percaya juga Anda, pribadi yang selalu bersyukur adalah Bunda Maria. Ada lagu bagus yang akan dinyanyikan para novis suster-suster BSMC untuk kita semua. Mari kita dengarkan.
Mater Dei, Bunda Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, sungguh luar biasa bahwa kita memiliki Bunda Maria. Bunda Maria telah melewati masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa berat, tetapi tetap beriman kepada Tuhan. Bunda Maria telah melewati masa-masa yang sangat berat. Seperti kita ketahui, pada saat Bunda Maria menjadi saksi sendiri bagaimana derita Yesus. Tetapi di saat itu Bunda Maria bisa melihat bahwa life is beautiful. Hidup itu indah, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya selalu terinspirasi dengan Bunda Maria dan juga oleh Rasul Paulus. Dikatakan, Rasul Paulus juga mengatakan dalam Roma bab 12 ayat 11, hendaklah kerajinanmu tidak kendor dan biarlah rohmu nyala-nyala. Roh yang menyala-nyala, layanilah Tuhan. Hendaklah kerajinanmu tidak kendor dan biarlah rohmu nyala-nyala, layanilah Tuhan. Belajar dari Bunda Maria yang tetap tegar di masa sukar. Bunda Maria tetap tegar di masa sukar. Kita pun belajar di dalam kehidupan ini, di dalam situasi sesulit apapun, seberat apapun, kita bisa melihat keindahan hidup. Life is beautiful. Hidup itu indah. Dan pada saat kita bisa melihat bahwa hidup itu indah, bahkan di masa sulit sekalipun, terutama di masa pandemi ini, di masa COVID-19 ini, kita bisa melihat keindahan hidup itu. Disitulah seperti kata Rasul Paulus, kita bersyukur. Syukur kepadamu Tuhan, syukur untuk hari ini, syukur karena cinta kasih-Mu kepada kami. Syukur itu keluar dari mulut orang beriman. Syukur itu yang bisa melihat keindahan dalam situasi sulit. Syukur itu diungkapkan oleh umat beriman yang bisa melihat kebahagiaan di tengah riak-riak derita. Saudara-saudari yang terkasih, saya tahu tidak mudah, tapi yang perlu Anda sadari, kita ini dibentuk. Gambarannya seperti tisu ini, saudara-saudara. Saya punya tisu, saudara-saudara. Ya, tisu biasa, saudara-saudara. Nah, hidup Anda dan hidup saya itu dibentuk seperti tisu ini. Tisu ini dibentuk, saudara-saudara. Dipukul-pukul, ya, dipukul-pukul, ya, dipukul-pukul terus. Ya, dipukul-pukul, tisunya dipukul-pukul terus. Sabar ya, 2 hari biasanya gini nih. Nah, lihat. How. Terbentuk, saudaraku, terbentuk. Iya. Saudaraku. Ya. Terbentuk menjadi burung yang indah, origami. Burung merpati, saudara. Hidup Anda dan saya seperti kertas tisu tadi, mungkin dihantam oleh badai kehidupan, tapi ternyata dibentuk menjadi pribadi yang indah. Seperti kita kertas tisu ini menjadi origami kertas. Wow, bagus sekali. Inilah hidup Anda, hidup saya. Saudara-saudari yang terkasih, tinggal believe or not. Tetaplah tegar di masa sukar. Saat Anda melihat kehidupan itu tidak sesuai dengan Anda harapkan, semua berjalan tidak sesuai dengan Anda impikan. Pada saat Anda melihat kehidupan tidak sesuai dengan rencana Anda, situasi yang berjalan tidak sesuai dengan yang diprediksikan. Pertanyaannya, apakah Anda tetap beriman kepada Tuhan? Dalam situasi yang sulit, apakah Anda bisa melihat hidup itu indah? Life is beautiful. La vita è bella. Bahasa Latin, bahasa Italinya. Hidup itu indah, saudaraku. Tetapi keindahan hidup itu ditentukan oleh cara pandang kita, cara beriman kita kepada Tuhan. Orang yang memiliki pandangan positif dan optimis dalam hidup, orang yang memiliki iman di dalam hidup, orang yang tetap percaya
Habis gelap terbitlah terang. Habis badai ada hujan, ada pelangi. Ada mereka yang memiliki iman dan kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya tahu tidak mudah. Please, saya percaya tidak mudah. Sungguh tidak mudah. Yakin. Tidak ada yang mudah. Maka dalam khotbah berkali-kali saya mengatakan, kalau segala sesuatunya itu mudah, segala-galanya enak, pertandingan itu segala-galanya enak, hadiahnya tuh cuma kipas angin sama blender. Kipas angin sama blender tuh hadiahnya kalau semuanya enak. Tapi kalau semuanya sulit, semuanya sukar, semuanya penuh tantangan, penderitaan, hadiahnya adalah surga, saudara-saudari. Dan ini kenyataan. Hadiahnya adalah surga. Ini yang mau saya katakan kepada Anda, tetaplah tegar di masa sukar, di masa sulit. Tetaplah bersyukur pada saat semuanya seperti gelap. Tetaplah percaya akan kasih Tuhan. Tadi yang saya katakan Roma 12 ayat 11. Hendaklah kerajinanmu tidak kendor dan biarlah rohmu nyala-nyala, layanilah Tuhan. Kolose 3:23 mengatakan, apapun yang kau lakukan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Saya menjadi Romo, kalau berpikir untuk manusia sudah go public dari dulu, saudara-saudara. Nah, ngapain capek-capek jadi Romo? Hello. Tapi yang saya pikirkan Tuhan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tujuan hidupku menyenangkan hati Tuhan, titik, saudara-saudara. Dan pada saat orang punya tujuan menyenangkan hati Tuhan, sesulit apapun, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apapun bisa kutanggung di dalam Kristus. Apapun bisa kutanggung di dalam Kristus. Ini kenyataan, saudaraku, saudariku. Ini kenyataan. Kesulitan akan selalu ada. Terus menerus kesulitan itu akan ada. Menimpa kita manusia. Terus menerus. Bukan hanya pandemi COVID-19. Mungkin ada lagi ini. Mungkin ini baru yang 19. Besok ada yang 20 dan seterusnya. Ini virus, besok bakteri, langsung macam-macam, saudara-saudariku. Akan terus-menerus ada. Selama sejarah manusia akan selalu ada yang namanya virus ini, virus itu. Bakteri ini, bakteri itu. Penyakit ini, penyakit itu. Masalah ini, masalah itu. Akan terus ada. Tetapi yang satu hal yang harus ada, iman kita kepada Tuhan. Itu yang harus selalu ada. Yang tidak boleh berubah. Iman kita kepada Tuhan tidak boleh berubah. Saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar dari Bunda Maria, Mater Dei. Kita belajar dari Bunda Maria yang tetap tegar di masa sukar, yang tetap berdoa, menyimpan semua perkara di dalam hatinya dan percaya bahwa semua baik di dalam Tuhan. Kalau Anda merenungkan jalan salib Yesus, Bunda Maria mengikuti jalan salib Yesus dengan deritanya, dengan air matanya. Bunda Maria mengikutinya. Saudara-saudari, makanya saya begitu bangga sebagai orang Katolik. Ini ya, saya mau mengatakan kepada Anda. Kenapa? Saya punya Bunda Maria, saya punya Yesus Kristus. Saya bangga sebagai orang Katolik. Bayangkan, hanya Yesus yang berani berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Wow, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam Yesus ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan kehidupan. Wow, ngerok. Yes. Aku jalan kebenaran dan kehidupan. Dan hanya Yesus yang berani berkata begitu. Yesus yang mengatakan, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya dalam Yesus ada keselamatan. Amin, saudaraku. Dalam Yesus ada keselamatan. Apalagi yang kita takutkan.
Anda dan saya telah dipilih. Kita dipilih, saudaraku, untuk apa? Menjadi saudara Yesus. Kita dipilih. Dan kita punya bunda yang luar biasa, Bunda Maria. Saudara-saudari, ini ada cerita, bisa saja guyonan, bisa saja anekdot, bisa saja apa. Tapi cerita ini sangat bagus mengenai Bunda Maria. Anda tahu, suatu hari ini cerita. Ada benarnya sih, cuma saya nggak mengalaminya sendiri, saya diceritai seorang romo lain. Waktu itu ada orang, saya tidak terlalu percaya dengan kesurupan ada nih. Para saudara-saudara yang terkasih, saya tidak percaya dengan kata kesurupan, saudara-saudara, tidak percaya. Tetapi kebetulan romo itu cerita. Ada seorang kesurupan berat, kesurupan setan tentunya, ditanya, mengapa kau memasuki orang ini? Terus iseng aja tuh, romo itu tanya kepada si, setan, kenapa? Bukan saya yang kesurupan. Dari semua orang kudus, siapa yang kamu takuti, paling takuti? Si setan itu bilang apa? Bunda Maria. Bunda Maria. Kenapa takut? Takut. Saudara-saudara yang terkasih, Bunda Maria paling takut. Dan Anda melihat, nah, sebelah saya ada patung Bunda Maria menginjak ular. Artinya setan itu sudah kalah dengan Bunda Maria. Kalah, saudara-saudari yang terkasih. Mater Dei, Bunda Allah lah ya. Bunda Allah. Makanya kalau berdoa Salam Maria itu sungguh-sungguh. Saya sering tegur itu anak-anak binaan saya yang doa Salam Maria seperti Salam Maria penuh rahmat Tuhan setamu terpujilah kau di antara wanita dan Salam Maria itu harus yakin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doanya dengan penuh keyakinan. Karena Bunda Maria itu contoh teladan yang luar biasa. Bunda Allah Mater Dei yang luar biasa. Nah, keteladanan Bunda Maria yang tetap tegar di masa sukar, tetap bisa melihat segala peristiwa yang buruk, tetapi tetap indah. Kita belajar dari Bunda Maria. Saudara-saudariku yang terkasih, ini sungguh keyakinan yang harus kita pertahankan. Sesulit apapun derita Anda, separah apapun, satu hal, saya dan Anda diajak memiliki semangat yang berkobar-kobar. Hendaklah kerajinan-mu tidak kendor dan biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Anda melayani Tuhan, saudara. Kalau Rasul Paulus mengatakan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ingat, segala hal. Berarti ya susah ya senang. Bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Itulah yang dikehendaki Allah, dikehendaki Tuhan. Kita mengucap syukur. Jadi jangan mengucap syukur kalau dapat rezeki. Tapi kalau dapat derita, Anda menyalahkan Tuhan. Ini maksud dari life is beautiful. Hidup itu indah adalah mau di PHK, mau jadi bos, mau dapat pekerjaan atau kehilangan pekerjaan, mau dikatakan negatif COVID atau positif COVID, mau Anda bangkrut atau Anda susah, apapun penderitaan Anda, Tuhan meminta hari ini kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saudaraku, saudariku, secara khusus Anda yang tergabung di CFM, Catholic Feminist Ministries, yang saya mau katakan kepada Anda, tetaplah mengucap syukur dalam situasi apapun, dalam tangis Anda, dalam kebahagiaan Anda, dalam derita Anda, dalam sukacita Anda, tetaplah mengucap syukur. Karena itulah bentuk kualitas iman Anda. Karena itulah bentuk wujud cinta Anda kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya tahu tidak mudah.
tidak mudah. Saya tahu sulit dan harus benar-benar berjuang. Tetapi satu hal, dalam Tuhan semuanya menjadi indah. Dalam Tuhan semuanya menjadi indah. Life is beautiful. Hidup itu indah. Dan keindahan hidup itu ada di pikiran kita, ada di hati kita, ada di cara pandang kita. Kalau di dalam hidup Anda menganggap bahwa hidup itu adalah proses latihan, proses dibentuk, proses dibaharui seperti kisah atau seperti tisu yang tadi saya lempar-lempar tadi, itu saya mau mengatakan kepada Anda, hidup pun demikian. Dan akhirnya kita tahu kita semua dibentuk di dalam Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, perjuangan Anda bukan melawan apa yang ada di dunia ini. Bukan, tetapi melawan kuasa-kuasa kegelapan yang terus akan mempengaruhi Anda. Mengatakan bahwa hidup itu berat, hidup itu tidak indah, hidup itu sulit. Mengikuti Tuhan itu sakit, tidak enak. Mengikuti Tuhan memang tidak enak dan sakit. Tetapi tidak enak dan sakit itu adalah via dolorosa, adalah jalan menuju Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, tetaplah beriman kepada Tuhan. Belajar dari Bunda Maria Mater Dei tadi. Belajar dari Bunda Maria yang berani mengatakan, fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Saudara-saudariku yang terkasih, ini menguatkan kita semua. Saya pun dikuatkan. Saya pun dikuatkan, saudara-saudari. Dalam panggilan hidup saya, dalam jatuh bangun kehidupan saya, Tuhan menguatkan saya. Tetaplah tegar di masa sukar. Tetaplah bertahan dalam kesulitan apapun. Tetaplah yakin, badai pasti berlalu. Ini yang saya mau katakan kepada Anda. Tetaplah yakin, badai, musibah dan lain sebagainya. Dan saya berani mengatakan kepada Anda, saya tegaskan di tempat ini. Lautan derita itu ada tepinya. Lautan derita itu ada tepinya. Lautan derita itu ada akhirnya. Pada saat Anda mengarungi lautan derita ini, pada saat Anda mengembangkan layar mengarungi laut derita ini, berpeganglah pada kasih Tuhan dan percayakanlah nahkoda kapal Anda kepada Tuhan. Layar terkembang menghadapi derita itu dengan senyum dan berani berkata, life is beautiful. Hidup itu indah. Syukuri apapun dalam segala hal kehidupan Anda. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Aku boleh mengalami kehidupan. Aku boleh menjalani kehidupan ini. Aku boleh menangis. Aku boleh tertawa. Aku boleh bersedih. Aku boleh bergembira. Syukur. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Hari ini kita tahu, kita jalani. Tapi besok kita tidak tahu harus bagaimana. Apa yang terjadi dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Yang kita tahu cuma satu. Ada Tuhan bersama kita. Ada Tuhan yang menguatkan kita. Ada Bunda Maria, Bunda kita. Sehingga saudara-saudari yang terkasih, kita sudah menjalankan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tadi mengatakan dalam Tesalonika, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Saat Anda mengalami kesulitan, saat Anda mengalami derita, saat Anda mengalami musibah, tetaplah percaya kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, saya akan berdoa untuk Anda. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkatilah saudara-saudariku yang tergabung dalam pelayanan CFM. Hamba-Mu tidak tahu situasi yang terjadi ini membawa bagaimana situasi yang bagaimana dalam kehidupan keluarga mereka. Tetapi hamba-Mu tahu bahwa Engkau menyertai saudara-saudariku ini.
Berkatilah mereka Tuhan, di dalam situasi apapun, agar mereka bertahan dalam kesulitan hidup, dan tetap percayakan kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah mereka memandang bahwa hidup ini indah, life is beautiful. Biarlah mereka mendapat berkat dari Engkau sendiri Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan berkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Saya Joy, koordinator PD CFM Surabaya. Saya sungguh senang Anda sudah menyaksikan tayangan kami tadi, dan saya sangat berharap tayangan tadi boleh memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih, apabila Anda merasa terberkati dengan apa yang kami persembahkan, Anda boleh juga berperan serta di dalam kegiatan kami. Apabila Anda tergerak mungkin untuk memberikan donasi, Anda bisa menyalurkan lewat rekening yang tercantum di sebelah ini, bisa juga lewat dompet digital. Kami percaya bahwa apapun yang Anda berikan, semuanya akan kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bro dan sis yang terkasih, terima kasih Anda sudah menonton dari awal sampai akhir, dan semoga kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati.